Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu sistem keamanan media suara pada handphone. Bisa dilanjut? Untuk anggotanya sendiri, bisa dari Vincent sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Vincentius Sedi Surya Franciscanto dengan NIM 110213060. Saya Andre Delmar Kusuma dengan NIM 11022 10212. Dengan saya sendiri juga, Hani Prasetyo Lambang 1102130050. Bisa dilanjut. Untuk pendahuluan, dengan melihat kondisi lingkungan yang masih banyak pencurian data, melalui keamanan yang sudah tertera di muka bumi ini, Indonesia pernah mengalami kasus kebocoran data. Sebab kandungan data di dalamnya yakni nama, nomor handphone, hingga nomor KTP, bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan negatif, bahkan kriminal. Data-datanya lengkap, ada nama, nomor HP, agama, tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain, kata Pratama kepada CNBC Indonesia. Dan akibatnya, data-data yang telah dicuri berkemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, tujuan dari pembuatan alat sistem keamanan smartphone dengan media suara ini untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita ingin mengkaji sebuah sistem keamanan yang berpotensi sebagai pengganti sistem keamanan media wajah yang saat ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi, yaitu sistem keamanan melalui media suara. Untuk latar belakangnya, Indonesia pernah mengalami kasus kebocoran data ya pada tahun 2021. Data dari 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas. Bisa dilanjut. Oke, untuk gagasan yang pertama, persoalan gagasan. Pada zaman berteknologi modern saat ini, masyarakat sekitar sudah mengenal apa yang namanya handphone atau smartphone yang mempunyai sistem keamanan seperti sandi PIN, fingerprint, dan juga ada beberapa smartphone yang memiliki sistem keamanan berupa pengenal wajah. Selain bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemanapun, harganya pun sangat terjangkau dan itu membuat smartphone menjadi populer di kalangan anak muda. Tapi terlepas dari kemudahan dan terjangkaunya smartphone, keamanan di smartphone bisa dibilang masih belum terlalu aman dan butuh banyak perbaikan agar privasi pengguna smartphone bisa terjaga. Nah, untuk poin kedua yaitu solusi yang menjadi konten ilmiah artikel. Seperti yang dibahas di atas, keamanan pada sebagian besar smartphone bisa terbilang masih ada yang tidak aman. Dikarenakan beberapa faktor internal dari smartphone-nya itu sendiri dan juga faktor eksternal atau dari pihak luar, yaitu manusia itu sendiri. Misalnya kekurangan pada sandi PIN itu bisa dihack dari pihak luar. Solusi yang bisa diambil yaitu memperbaiki di mana kekurangan itu berada dan juga bisa dengan membuat sistem keamanan baru di smartphone seperti keamanan yang menggunakan gelombang suara yang kita keluarkan. Nah, untuk pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan ini, yaitu jika gagasan kami direspon oleh pihak perusahaan smartphone tersebut yang ingin mengembangkan sistem keamanan yang lebih akurat agar tidak mudah untuk diakses sembarang orang. Dan dengan harapan kami ingin sistem keamanan media suara ini dimasukkan ke dalam sistem operasional handphone kita. Sistem ini berkemungkinan data-data yang kita simpan akan lebih sulit dilacak maupun diraih oleh pihak yang salah. Oke, untuk poin terakhir yaitu langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan sehingga dampak sistemik yang diharapkan tercapai. Yang pertama, membuat abstraksi perencanaan seperti apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi tersebut dan pihak mana saja yang akan terlibat. Lalu yang kedua, membuat tim pengembang untuk penelitian dan perancangan inovasi tersebut. Lalu yang ketiga, membuat proposal kepada investor, penyedia laboratorium, dan produsen dari perusahaan smartphone untuk perihal modal, tempat penelitian dan perencanaan serta pihak yang akan mengimplementasikan inovasi tersebut.
Lalu yang keempat, melakukan proses pembuatan perwarupa dan melakukan pembaruan, meneliti kelebihan dan kekurangan sampai inovasi tersebut siap diluncurkan. Lalu yang terakhir, setelah inovasi siap dipakai, inovasi tersebut dipromosikan dan dipasarkan secara luas agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari inovasi tersebut. Oke, bisa dilanjut. Untuk bagian kesimpulan, jadi di poin pertama itu ada gagasan yang kita ajukan. Jadi gagasan yang kita ajukan itu adalah sistem keamanan media suara pada handphone, yang artinya inovasi dari penggunaan AI atau artificial intelligence untuk meningkatkan keamanan sistem dari ponsel baik secara software, data maupun hardware. Untuk poin keduanya, gimana sih cara kita untuk merealisasikannya dan berapa lama sih waktu yang diperlukan? Nah, dalam proses merealisasikannya ini, terdapat langkah-langkah strategis yang dipaparkan dalam penulisan ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat abstraksi perencanaan, membuat tim pengembang, membuat proposal kepada investor, penyedia laboratorium, dan produsen dari perusahaan smartphone, melakukan proses pembuatan perwarupa dan melakukan pembaruan, dan setelah inovasi tersebut layak dipakai, produk dan akan dipasarkan secara global kepada masyarakat. Kisaran waktu yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini kurang lebih 1,5 tahun. Dan untuk poin terakhirnya, yakni poin ketiga, yaitu dampak apa aja sih dari gagasan yang kita buat ini. Nah, dampaknya itu, dampak inovasi sistem keamanan media suara pada handphone bagi masyarakat atau bangsa adalah keamanan data yang tersimpan pada ponsel masyarakat lebih aman. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang kebocoran data yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.